Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianingsi dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya jumlah, volume, maupun ukuran sel pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase embrionik dan yang kedua ada fase pasca embrionik. Pada fase embrionik dimulai dari yang namanya zigot. Zigot ini merupakan hasil peleburan antara sel ovum dan sel sperma. Dari zigot kemudian mengalami pembelahan sel, yang tadinya satu sel mengalami pembelahan menjadi 2 sel, 4 sel, 6 sel, sampai 32 sel. Nah, jika sel-sel tersebut telah mencapai angka 32, maka dapat kita katakan sebagai morula. Dari morula kemudian berkembang lagi menjadi blastula. Blastula ini merupakan struktur yang sudah membentuk rongga. Dan rongga pada blastula disebut dengan blastosol. Kemudian blastula mengalami invaginasi, yaitu proses pelekukan ke dalam yang membentuk 3 lapisan tubuh. Proses ini disebut dengan gastrulasi dan tahapan setelah blastula disebut dengan gastrula. Nah, 3 lapisan tubuh tersebut yaitu ada ektoderm lapisan luar, mesoderm lapisan tengah, dan endoderm lapisan paling dalam. Ketiga lapisan tubuh ini kemudian akan berkembang dan membentuk organ-organ di tubuh hewan ataupun manusia. Proses pembentukan organ disebut dengan organogenesis. Nah, jadi pada fase embrionik tahapan-tahapannya yaitu yang pertama zigot, kemudian pembelahan sel, kemudian morula, kemudian blastula, kemudian gastrula, dan yang terakhir yaitu organogenesis. Nah, pada umumnya setelah hewan mengalami fase embrionik, kemungkinan hewan tersebut akan menetas atau melahirkan menjadi hewan muda maupun hewan dewasa. Nah, tapi ada hewan yang mengalami fase pasca embrionik seperti pada hewan invertebrata, contohnya yaitu serangga yang kita kenal dengan sebutan metamorfosis. Metamorfosis merupakan serangkaian perubahan yang terjadi pada suatu hewan yang terjadi secara periodik. Metamorfosis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metamorfosis sempurna atau holometabola dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Lalu apa sih perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Perbedaannya yaitu pada metamorfosis sempurna atau holometabola, perubahan yang terjadi pada setiap tahapan itu jelas. Contohnya pada katak, kupu-kupu, dan nyamuk. Adapun tahapan pada metamorfosis sempurna yaitu yang pertama telur. Telur kemudian menetas menjadi larva. Larva berkembang menjadi pupa. Pupa berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, perubahan yang terjadi pada setiap tahapan itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu jelas. Contohnya pada belalang dan kecoa. Adapun tahapan pada metamorfosis tidak sempurna yaitu yang pertama telur, kemudian nimfa atau hewan muda, dan imago atau hewan dewasa. Selain memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, makhluk hidup juga memiliki kemampuan untuk mengganti bagian tubuh yang rusak, mati, hilang, maupun lepas dengan cara mengganti sel, jaringan, maupun bagian tubuh yang rusak tadi sehingga menjadi individu baru ataupun kembali seperti semula. Kemampuan ini disebut dengan regenerasi. Kemampuan hewan dalam melakukan regenerasi itu berbeda-beda. Hewan avertebrata memiliki kemampuan regenerasi yang lebih tinggi daripada hewan vertebrata. Cicak adalah salah satu contoh dari sekian banyak makhluk hidup yang dapat melakukan regenerasi.
Cicak akan memutuskan ekornya jika dirinya merasa terancam atau ketika menghadapi musuh. Ekor tersebut yang diputuskan akan tergantikan kembali melalui proses regenerasi yang membutuhkan waktu tertentu dalam proses pembentukannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.